Selamat siang semuanya, selamat siang teman-teman di sini. Eh, saya perkenalkan diri dulu ya. Jadi mungkin tadi udah ada yang kenal. Jadi saya Aditya. Di sini saya sebagai MC di workshop ini. Saya ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang udah hadir di offline workshop ya. Build AI Agent on your PM for better workflow. Jadi udah mengorbankan waktunya di hari Minggu. Kita beri applause dulu buat semuanya. Oh ya, Sabtu, sorry. Udah semangat aja hari Minggu nih. Harusnya udah Sabtu. Oke. Tadi dengan berbagai alasan orang datang ke sini. Ada yang karena goodie bag, ada karena dan cita-cita mulianya dan sebagainya. Nah, terima kasih sangat. Jadi acara pada pagi hari ini diselenggarakan oleh Klub Raya bersama komunitas JavaScript Indonesia. Terima kasih buat Klub Raya dan JavaScript Indonesia. Dan buat teman-teman juga selamat datang. Nanti selama acara berlangsung, teman-teman kalau ada pertanyaan jangan malu-malu buat raise hand ya, atau bertanya kalau ada kendala juga. Nanti saya akan bantu. Juga ada Kak Tian di belakang yang pakai baju biru hitam ya. Itu nanti jadi go-to person buat bantu teman-teman ya, buat mix biar bisa kedengeran nanti kalau ada pertanyaan ataupun obrolan ya. Oke, paling dari saya mau minta tolong buat Katian buat ke depan, minta tolong sedikit sambutannya buat para peserta. Saya persilakan Katian. Selamat pagi teman-teman yang sudah hadir ya di workshop Klub Raya X JavaScript Indonesia Community. Sebelumnya saya dan atas nama tim Klub Raya ya, pastinya berterima kasih lah karena dari sisi teman-teman sudah meluangkan untuk hadir di weekend pagi yang ternyata lumayan cerah ya. Semoga teman-teman di sini mendapatkan insight yang baru, juga saling kenalan ya dengan teman-teman yang lainnya. Terus ya garap tutorial nanti bersama, terus explore Klub Raya juga bersama gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan mengenai Klub Raya juga bisa tanya ke saya atau tim-tim yang tersedia di sini. Oke, mungkin sebelum mulai acaranya nggak ada salahnya yuk kita kenalan sedikit kali ya. Oh, ini sudah di play presentasi, ada muka saya ternyata udah. Oke, ya mungkin aku di sini mau jelasin sedikit ya teman-teman mengenai Klub Raya. Jadi khususnya layanan VM, di mana layanan VM itu yang menjadi layanan yang akan kita gunakan ya di workshop kali ini. Mungkin bisa dimulai Mas Tony. Nah, kalau teman-teman lihat di situ ada dua partner saya tuh, Hero dan Raya. Jadi Hero ini representasi untuk Wowrek, yang Raya yang kanan representasi untuk Klub Raya. Kita mungkin kenalan dikit ya mengenai Wowreknya sendiri. Jadi Wowrek ini sebenarnya kita founded-nya itu di Seattle ya. Jadi untuk Wowrek sendiri itu Global Cloud Solution and Managed Service. Nah, founded in 2001 benar ya, pardon my English, 2001 in Seattle. Jadi ya foundernya kita itu sebenarnya orang Indonesia juga teman-teman, cuman diaspora ya, saat itu lagi kuliah di sana. Terus mulainya mereka nge-build hosting biasa lah, hosting yang simple, hingga saat ini kita punya headquarters nih tetap di USA ya, di Seattle dan di Indonesia. Visi kami dari dulu sampai sekarang sama ya, untuk terus berinovasi, nggak cuma di tech infrastructure, service maupun platform. Salah satunya ya si Klub Raya ini gitu kan. Dan kita sebenarnya jujur dari sisi Wowreknya ya teman-teman tuh banyak banget kita layanan yang lagi kita buat saat ini, bahkan ke arah IoT, AI kayak gitu-gitu juga banyak. Terus misinya pastinya untuk menjadi one stop IT solution yang memberikan exceptional customer experience. Itu ya, itu terkait Wowrek, gimana company utama dari Klub Raya. Nah, dari sana kita bicara yuk terkait Klub Raya. Apa sih Klub Raya ini gitu? Mungkin teman-teman pasti masih banyak yang penasaran Klub Raya itu sebenarnya apa gitu kan. Jadi slogan kami itu The Everyone Public Cloud, di mana di Klub Raya itu kita sudah saat ini ya, kita fokusnya di IaaS atau Infrastructure as a Service, kalau mungkin teman-teman sudah familiar dengan istilah itu. Tapi kita juga makin ke sini ke arah Platform as a Service. Tapi kalau untuk awalnya kita saat ini, kita fokus di IaaS Solution, yang mana dengan IaaS, kita itu bisa membangun virtual IT infrastructure yang simple, scalable, flexible, scalable, and simple.
Jadi di Cloudflare sendiri juga kita memberikan simple panel juga ya. Maksudnya apa? Jadi ya panelnya itu benar-benar sangat mudah digunakan teman-teman. Jadi ya harapannya itu nggak semua, maksudnya nggak harus orang IT lah yang bisa menggunakan Cloudflare terus nge-build infrastruktur di Cloudflare, tapi bahkan untuk orang personal pun bisa, untuk project personal pun bisa gitu kan. Nah dari sana ya akhirnya kita fokuskan tuh nggak cuma untuk bisnis level, tapi untuk personal project pun bisa. Terus di awal aku ada jelasin terkait simple ya. Simple tuh apa? Sering banyak yang tanya soalnya. Simpelnya apakah berarti fiturnya sedikit atau gimana gitu kan? Dari sisi saya bisa bilang fitur kita terus bertambah, yang tadi saya bilang di awal kan, fitur kita itu terus bertambah. Cuman visi atau apa ya, ketika kita nge-build fitur di dalam Cloudflare itu hal yang harus di dalam top of mind kita tuh harus simple. Simple di sini adalah mudah gunakan. Ya harapannya supaya apa ya, nggak harus orang IT lah yang bisa menggunakan Cloudflare. Jadi even so fiturnya itu tergolong kompleks, tapi kita harus buat supaya bisa digunakan semudah itu gitu ya. Jadi simple di sini bukan berarti fiturnya atau layanan di dalam Cloudflare sedikit ya. Oke, nah di sini aku mau jelasin terkait cloud benefit. Benefit apa yang kita bisa berikan ke teman-teman sekalian di dalam Cloudflare ini gitu kan. Yang pertama flexible billing plan. Jadi di Cloudflare ini teman-teman, alih-alih kalau misalkan teman-teman sudah mengenal sistem cloud sebelumnya, cloud compute itu ada salah satu VPS ya, tipe VPS itu kan minimal harus sebulan tuh, nyewanya kan minimal harus sebulan kan. Jadi kalau misalkan project kita katakanlah cuman seminggu, sehari atau bahkan beberapa jam, ya tetap harus bayarnya 1 bulan gitu kan. Nah kalau di Cloudflare itu kita sudah pakai konsep pay per use, dan pay per use-nya adalah pay per hour, per jam. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada kebutuhan untuk apa ya, istilahnya misalkan nih kebutuhannya untuk ya staging kayak atau project-project yang memang butuhnya cuman on demand, Cloudflare cocok banget nih untuk kebutuhannya teman-teman. Dan di sisi performa Cloudflare sendiri, kita itu secara infrastruktur ya, memang kita kejar di sisi reliabilitas juga. Jadi bukan berarti kita pay per use simple tapi performanya kita abaikan. Untuk infrastrukturnya juga sangat-sangat baik. Secara security protection di ISMS-nya kita juga sudah tersertifikasi ISO ya 27001 yang 2022, jadi yang terbaru terkait proteksinya, proteksi data customer. Terus panel yang tadi aku bilang ya user friendly, jadi ya harapannya untuk semua teman-teman di sini bisa menggunakan Cloudflare dengan mudah. Dan pamungkasnya dari sisi Cloudflare ya, karena infrastruktur kita sudah HA ya atau high available, jadi ditambah networknya kita juga multi carrier teman-teman. Jadi untuk EXP-nya macam-macam dan support kita yang sudah berbasis SLA pastinya akhirnya menjadikan layanan Cloudflare ini reliable for 24/7 seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke, di sini aku mau jelasin sedikit terkait Cloudflare di mana kita itu mostly untuk engineer-nya tetap di Indonesia teman. Jadi tadi kan aku bilang kalau kita sebenarnya based on Seattle, tapi karena memang diaspora ya. Jadi sebenarnya untuk engineer kita tetap fully di Indonesia mostly. Dan enaknya dari sisi kalau kita ngomongin cloud lokal ya, yang pertama itu kita bisa lebih stabil lah terkait pembiayaannya. Soalnya kalau misalkan kita ngomongin misalkan ada cloud yang menggunakan USD, kalau misalkan teman-teman di sini main saham atau aware lah terkait fluktuatif dari USD, tahu lah dimana sempat nyentuh 17.000, sekarang stabil sudah di 16.600-an kan. Jadi itu sangat-sangat berimpact kalau misalkan ada kebutuhan yang krusial tapi kok USD-nya naik turun kayak gitu kan. Nah dengan di Cloudflare enaknya di situ. Cuman kalau misalkan ada customer kami yang dari luar negeri juga bisa kita menggunakan yang USD kayak gitu kan. Kemudian local support, enaknya kalau di support lokal itu kan nggak ada language barrier kayak kan. Maksudnya kalau kita ngobrol juga sama-sama orang Indonesia, terus kita juga saling tahu lebih saling tahu gimana dalam handle customer yang sama-sama orang Indonesianya kayak gitu loh. Terus setiap expertise, jadi di Cloudflare itu supportnya teman-teman kita itu ada 3 tier of expertise, di mana 3 tiers of expertise itu dibagi lagi ke dalam ranahnya mereka sendiri. Jadi kita itu ada support khusus untuk network, Windows, LSA,
Dan di dalam 3 itu ada 3 lagi, tier 1, tier 2, tier 3. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan atau kendala pasti akan lebih cepat dalam ditanggulangi gitu kan. Dan yang terakhir ya di sisi cloud raya itu kita pastinya kalau dengan cloud lokal kan bisa lebih compliant kalau misalkan kebutuhannya dengan regulasi di Indonesia kayak gitu kan. Oke, di sini aku mau jelasin sedikit terkait fitur-fitur yang ada di cloud raya. Jadi mulai dari compute kita ada virtual machine, terus yang kita akan coba di hari ini ya. Terus di storage kita sudah ada object storage juga plus CDN. Kemudian ada block storage. Jadi block storage ini lebih ke arah storage tambahan lah untuk virtual mesinnya. Jadi kalau misalkan storage-nya kurang, kita bisa tambah di block storage. Terus akan teman-teman di sini sudah aplikasi dalam membangunnya itu sudah menggunakan containerisasi. Kita sudah ada CAS juga ya atau Kubernetes as a Service. Dan juga ada container registry. Jadi teman-teman nggak perlu repot naruh di kayak di Docker Hub. Maksudnya akhirnya ditaruh di luar gitu loh. Jadi semuanya akan bisa kita taruh di dalam cloud raya semuanya. Jadi containerisasi di cloud raya, container registry image-nya juga di cloud raya, jadi dalam satu pintu, enaknya gitu kan. Terus network ini lebih ke arah fitur tambahan dari penunjang lah dari virtual machine. Marketplace kita juga akan terus bertambah ya. Saat ini ada cPanel, SSL, Acronis, Zimbra, dan lain-lain. Dan pastinya managed service, kalau misalkan teman-teman butuh tambahan layanan dari kami gitu ya, support dari kami. Nah di sini aku mau jelasin compute ya, yang mana yang akan kita pelajari di sesi kali ini yaitu virtual machine. Sebenarnya virtual machine itu apa sih? Ya intinya kalau gampangnya tuh ya kayak teman-teman ngebangun server virtual. Server virtual ya bisa teman-teman gunakan macam-macam kayak teman-teman kayak punya komputer virtual lah. Jadi komputer kan pasti ada OS-nya juga kan. Nah di kita juga ada banyak OS-nya. Bisa Windows based, Linux based, dan custom image OS juga ada. Fiturnya seperti ini, ada VM backup, snapshot, block storage, dapat satu IP public yang dedicated, ada SSH key-nya juga kalau misalkan butuh. Di sini aku ada data center region, ini aku jelasin terkait region yang saat ini ada di cloud raya ya. Saat ini kita ada di Jakarta, Surabaya, Medan, Denpasar, sama Seattle. Jadi cloud raya ini dia itu salah satu benefitnya kita nggak Jakarta minded teman-teman. Jadi region kita itu benar-benar around the Indonesia and the world. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin sempat di cloud provider lain, mungkin mereka punya banyak region, tapi ternyata di Jabodetabek area juga gitu kan. Jadi itu kan jatuhnya kalau misalkan kita pengen bikin di RC juga kan nggak begitu proper kan, baiknya di RC kan minimal 40 km kayak gitu kan. Nah kalau di cloud raya kita benar-benar jauh nih, Jakarta, Surabaya, Medan pun ada, Denpasar juga ada. Jadi benar-benar kita bisa memenuhi kebutuhan teman-teman semuanya around the Indonesia. Dan ini akan nambah terus ya teman-teman, kayak gitu. Terus, nah ini tadi aku kan bilang per jam ya, jadi di cloud raya itu kita paketnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman butuh yang X-Mall tuh, itu kayak cuman seratusan rupiah aja per jam. Jadi kalau projectnya on demand, dan misalkan ini aku cuma butuh staging untuk 1 hari, atau misalkan cuma 5 jam ya tinggal 5 kali 100-an, berarti cuma 500-an rupiah. Kebayangkan lumayan affordable-nya, seperti itu sih. Dan ini benar-benar teman-teman juga bisa, mungkin bisa dilanjut Mas? Bisa custom. Jadi kalau misalkan di luar paket tadi, teman-teman bisa custom dengan biaya juga sudah tertera di sini. Semuanya per jam, jadi sangat-sangat affordable dan fleksibel. Bisa dilanjut? Nah, tadi kan aku ada jelasin virtual machine, tapi secara permukaan supaya lebih kebayang dan gimana how to use-nya. Aku yakin sebenarnya teman-teman mungkin sudah sempat ya tadi implement voucher, atau juga tadi aku ada lihat ada yang sudah bikin VM juga. Tapi aku di sini mau jelasin buat teman-teman sekalian terkait gimana sih cara nge-build VM di cloud raya. Mungkin bisa di-play Mas. Nah di situ teman-teman tinggal klik add new VM. Nah di cloud raya itu ada 3 step ya. Yang step pertama itu ya kita pilih regionnya di mana, nama VM-nya apa, terus butuh project tag apa enggak. Nah ini kita butuh OS apa, di sini aku pakai Ubuntu. Butuh SSH key apa enggak, di sini aku enggak pakai. Step kedua ngepilih package ya. Package-nya pakai apa, mau custom juga boleh. Di sini aku pakai yang Xmall, benar-benar straightforward ya. Terus step 3 kita konfigurasi network. Cloud raya juga sudah support VPC ya, jadi lebih secure terkait VM-nya. Dan step 4 overview, benar-benar sebenarnya 3 step doang teman-teman. Dan itu sangat-sangat di bawah semenit pun bisa. Jadi kita buat semuanya sesuai yang tadi aku bilang di awal, slogan kita simple ya. Jadi fitur yang aslinya itu kalau
dibuat ribet supaya terlihat keren, tanda kutip, bisa, cuman kita mengedepankan di sisi simpel nih, udah jadi. Jadi sangat-sangat cepat. Gitu. Mungkin bisa di next, Mas. Oke, jadi di sini aku mau jelasin terkait use case dari cloud compute ya. Sebenarnya simple sih. Pokoknya kalau misalkan teman-teman butuh supaya aplikasi atau servisnya itu online tuh pasti cocok lah dengan cloud compute. Dan cloud compute sendiri enaknya itu kalau misalkan aplikasinya butuh resource atau compute yang besar tuh pasti cocok. Nah, ini aku kasih salah satunya lah, pokoknya tapi intinya kalau aplikasinya butuh online pasti cocok dengan cloud compute. Jadi kita bisa mulai dari web, bikin e-commerce jika bisa, bikin mail server, bikin API server, bikin database server, etc. Disaster recovery, bahkan AI pun bisa. Seperti yang akan kita coba di hari ini gitu ya. Mungkin bisa di next. Oke, seperti itu penjelasan dari saya, tapi sebelum saya tutup, saya mau nge-play satu TVC dari Cloud Raya, di mana kita akan, bisa di-play, going global ya. Jadi tadi kan aku, tahan sebentar, oh udah ke-play paling ya. Intinya kita kan tadi region kita saat ini ya, tapi kita habis ini akan massively adding new region teman-teman, nggak cuma di Indonesia tapi di dunia. Bisa di-play, Mas? Imagine a cloud that doesn't intimidate. A cloud that invites you in. For too long, cloud technology has felt complicated. But what about the dreamers, the builders, the doers from every corner of the world? That's why we built Cloud Raya, everyone's public cloud platform. Born in Indonesia, built to scale globally. Intuitive, powerful, secure, but more importantly, human. From individuals, startups, to enterprises. But our dream is bigger. We want a cloud that's safe, secure, with isolated resources and ISO 27001:2022 certification. Accessible, highly available infrastructure and regional exchange support. Flexible, scale your cloud, choose how you pay, and manage billing your way. Efficient, with fast provisioning, simplified management, and pay-as-you-go pricing. We're building a cloud that's simple, welcoming, and ready for anyone, anywhere. Because our dream is to be everyone's public cloud platform. Yes. Seperti itu teman-teman. Jadi ya Mas Ridi, untuk presentasi saya sudah selesai. Jadi teman-teman please enjoy the rest of the show. Ya semoga teman-teman bisa seru-seruan di hari ini ya. Thank you. Terima kasih Katia atas sambutannya. Kita beri aplaus dulu dong. Oke, itu tadi sekilas sambutan dari Katian. Kita akan masuk ke acara utama hari ini. Sebelumnya aku perkenalkan dulu ya ke pematerinya yang hari ini. Mungkin teman-teman udah lihat di banner, yaitu ada Kak Nusendra. Halo Kak Nusendra, saya ada di sebelah kiri ya. Tolong disapa sebentar Kak. Halo. Oke. Dipanggilnya apa Kak? Nusendra. Nusendra aja, oke. Ya, oke. Dan juga ada Kak Mike, dia Product Development Lead dari Cloud Raya, akan membantu Kak Nusendra sebagai moderator. Halo Kak Mike. Halo. Halo. Selamat datang buat Kak Nusendra dan Kak Mike. Oh sorry, tadi saya juga lupa perkenalkan ya. Kak Nusendra itu JavaScript Indonesia Leader Community ya, untuk saat ini. Okay. Spill dikit, jadi acaranya akan dimulai dengan metode fireside chat ya. Jadi kurang lebih itu kita akan ngobrol santai. Teman-teman bisa tanya sepuasnya, jadi ngobrolnya nggak satu arah, dua arah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand, saya akan bantu untuk mic-nya, nanti juga dibantu Katian. Bisa tanya kalau ada yang kurang jelas, atau kalau mau ditanyakan terkait di luar itu juga nggak apa-apa ya, berkaitan dengan AI. Mau adu skill pun boleh, silakan. Kak Nusendra siap. Benar ya Kak? Oke, palingan itu aja sekilas dari saya. Kita mulai aja acaranya. Saya serahkan waktunya ke Kak Nusendra dan Kak Mike. Ya, kenalin lagi. Jadi bisa panggil aja Mike. Nama lengkapnya Michael Antonius. Jadi
coder dari lahir ya, kalau dibilang. Jadi kalau dari merangkak di bayi itu sudah coding saya. Pertama kali coding sih dulu waktu SD malah. Jadi pertama kali kenal dunia programming itu saya di waktu itu masih komputernya masih tabung, belum bentuknya sekarang layarnya tipis ya. Sekarang udah bisa macam-macam sekarang, bahkan sekarang aja kalau coding nggak usah diketik keyboardnya kan ya, bisa langsung ketik aja langsung jadi programnya. Nah, saya penasaran juga nih jadi peserta. Jadi selain ikut juga ya di sini jadi ya ketua teman-teman satu geng, tapi hari ini saya juga ikut belajar bareng-bareng gimana sih nanti Kak Nusendra ini mau deploy AI di M. Wah, ini biasanya AI kan cuman dipakai di mana ya, ChatGPT gitu. Nah, pagi ini kata Kak Nusendra itu deploy AI-nya di VM, bahkan memang bisa di VM dikasih AI ya. Memang cukup memorinya. Setahu saya sih kalau untuk deploy AI itu biasanya kalau nggak pakai GPU atau bikin ini sendiri cluster gitu loh untuk jalanin AI-nya. Nah, ternyata sekarang AI pun tuh udah bisa berkembang. Bahkan di virtual machine yang kita pakai untuk nge-host aplikasi, nge-host atau deploy aplikasi kita, biasa saya pakai untuk deploy Laravel saya sendiri sih. Itu bisa dipakai untuk deploy LLM model yang nanti akan didemoin sama Kak Nusendra. Jadi nanti kita akan pakai virtual machine yang speknya katanya 8 GB ya. Katanya 8 GB itu sudah bisa untuk deploy AI. Dan kita nggak usah search lagi nih pakai ChatGPT yang harganya mahal. Bisa pakai AI VPM masing-masing. Udah, coba kayak gitu aja. Silakan Kak Nusendra. Oh, pakai lama ya jadi kita nanti. Nice. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Jadi sebenarnya hari ini kita nggak cuma belajar tentang AI ya, kita akan juga belajar tentang gimana sih cara nge-manage VM. Mantap. Saya mau tanya dulu, ada yang front end engineer, developer? Oke, 1, 2. Wah. Biasanya pakai apa kalau deploy front end? Vercel, Netlify, atau deploy manual pakai DVM, VPS? Jangan-jangan pakai CSS doang ini. Kenapa? CSS. Nah biasanya Kayak itu, atau mungkin nggak cuma front end ya, full stack, misalkan back end juga. Itu biasanya paling gampang kan deploy-nya ke Vercel kan. Vercel atau Netlify, gampang. Kita tinggal kasih GitHub-nya ke sana, deploy secara otomatis sudah. Kalau misalkan kita nge-push updates ke master branch, nanti dia otomatis nge-deploy. Itu cara gampangnya. Biasanya itu kalau kita nge-manage VM secara manual, itu agak ribet teman-teman. Jadi kita kalau misalkan tanpa tools apapun ya, kita beli VM, SSH, setelah itu kita setup semuanya manual, misalkan portnya UFW, pakai UFW gitu, portnya di setup manual, setup database sendiri, mungkin biasanya ada kendala kalau misalkan kita setup MongoDB atau Postgre, biasanya kan ada kendala di authorization dan lain-lain, autentikasi. Biasanya kita uninstall lagi, kita install lagi gitu kan, agak repot. Nanti hari ini kita akan manage VM-nya itu pakai beberapa tools yang memudahkan kita untuk nge-manage VM-nya daripada kalau kita manual. Bahkan beberapa bulan yang lalu juga lagi rame di Twitter, katanya developer sekarang nggak bisa deploy ke VM, katanya gitu, karena memang agak lumayan ribet. Nah beruntung saya dulu belajarnya masih awal-awal, jadi masih belum ada tools banyak, jadi semuanya ngerjainnya manual. Jadi sekarang setelah ada toolsnya ya kita makin paham, makin ngerti. Oke, sebelum lanjut ke lebih jauh saya kenalan dulu.
jago nih kayaknya ya. Kenapa? Banyak banget mas pengalamannya. Enggak. Jadi insecure saya mas. Jadi kenalan dulu, nama saya Nusendra teman-teman. Saya di Surabaya, kesehariannya di rumah aja, working remotely di US. Jadi kerjanya jam 8 sampai subuh. Nah ini saya baru bangun tadi pagi langsung sini. Ya jadi itu full stack di US, terus ada freelance juga di Malaysia, ada juga di US juga. Terus terkadang juga ngajar di Hacktivate, kalau teman-teman tahu platform untuk media belajar programming. Terus kemudian nge-manage komunitas JavaScript di Surabaya, lebih area lokal, dan juga di Indonesia. Di next mas. Coolify, wow. Jadi slide-nya ini nggak akan banyak teman-teman, karena nanti kita akan banyak ke demo. Kita nanti akan pakai Coolify untuk nge-manage VM-nya. Jadi kita nggak perlu install secara manual, misalkan kita install MySQL manual, PHP secara manual, JavaScript, Node.js, dan lain-lain. Jadi kita nggak pakai itu karena sudah ada tools yang memudahkan, kita pakai itu aja. Apa itu Coolify? Jadi kalau kita mau nge-manage VM, kita VM, install MySQL misalkan, kan ribet kan, ada beberapa step. Nah itu nanti kalau pakai Coolify tinggal cari aja MySQL-nya apa, tinggal install, selesai. Oh, jadi dia kayak GUI gitu bentuknya. UI. Oh, paham. Jadi buat ya. manage si Docker-nya nggak? Bukan? Iya, dia pakai Docker juga. Oh, pakai Docker. Ya. Jadi UI-nya Docker dong. UI-nya Docker. Secara nggak langsung ya. Oke. Sebenarnya banyak alternatif dari Coolify, cuman yang paling gampang dipakai itu Coolify karena dia sudah ada UI-nya. Kalau yang lain ada kayak misalkan pakai Dogploy, Oh itu ya, dia pakai Docker. Nah tapi dia CLI, nggak ada UI-nya, Mike. Jadi agak Oke. susah juga setupnya. Penasaran nih. Nanti didemoin kan? Ya demo. Nanti Nice. kita akan coba bikin dari awal karena cepet. Bikin VM-nya di Cloud Raya cepet, setup ininya juga cepet. Oh. Nah itu ada webnya. Skip aja. Ke next. Nanti Nah, kita juga pakai Olama untuk AI. Jadi pilihan Olama ini tergantung teman-teman. Kalau misalkan kita mau fine tuning sendiri, kita mau nge-manage AI-nya sendiri biar dia bisa belajar berdasarkan knowledge base yang kita kasih, itu kita bisa pakai Olama. Tapi kalau AI-nya secara general, kita bisa pakai platform yang lain, misalkan Anthropic atau OpenAI, ChatGPT, itu lebih gampang dan juga resource-nya nggak terlalu makan banyak. Karena Olama ini lumayan berat, karena kita kan harus nge-training model kita sendiri kan. Olama ini buat apanya ya? Apa ya? Tools untuk nge-running AI-nya, nge-running modelsnya. Kayak OS-nya gitu? Atau Semacam gimana? itu, semacam itu. Atau package manager? Gimana? Bisa jadi package manager juga. Kayak package manager, jadi Iya. yang run si AI-nya supaya bisa dicolokin ke si Ya, laptop. kita nanti mau pakai model apa aja bisa ditaruh di Olama. Support OS apa jadi kalau Olama? Nah, aku belum pernah coba yang selain Ubuntu sih, selain Linux. Selain jadi bisa di Mac OS juga Mac bisa. Kalau Windows saya belum pernah coba. Oh, Windows nggak bisa. Nggak Nggak tahu. tahu sih. Tapi 2025 masa servernya pakai Windows masa ya kan? Windows, iya. Susah Bisa kan? loh. Windows kan bisa Harusnya aja. bisa, cuman belum pernah coba Mike. Belum pernah coba Oh, yang di belum Windows. coba. Anti Windows ya, sudah Mac OS. Unix based. Next, ya. Oke. Ini next aja. Nah, ini terakhir kita nanti akan pakai n8n untuk Keren. automation. Jadi AI agent-nya nanti kita akan pakai n8n ini. NEN ini untuk ini apa? Kalau NEN saya lihat tuh kayak bikin flow-nya ya. Betul, workflow. Oh, nanti NEN dicolokin si AI Olama. Betul. Jadi nanti di dalam Oh. n8n ada AI agent-nya. Daripada kalau kita ngebikin dari scratch ya, dari awal, itu pasti bakal agak lama prosesnya karena misalkan kalau kita pakai tools yang namanya Mastra AI itu salah satu AI agent yang bisa kita coding sendiri Wow. dan itu lebih advance. Ada lagi LangChain, LangGraph. Langchain, wah oke. Nah itu juga kalau kita pengen bikin AI agent sendiri. Nah kalau Itu- kita pakai yang gampang aja, yang klik selesai, n8n kelar. Langchain itu apa? Itu sebenarnya dia kayak kita bikin codingan
ada banyak bahasa juga yang bisa dipakai. Misalkan kalau kita pakai TypeScript atau JavaScript bisa pakai Langgraph. Itu kita nanti bikin, kita mau pakai model apa, promnya nanti seperti apa, nanti di dalam kodenya ada workflow-nya. Misalkan kalau sudah memenuhi kondisi A, nanti harus dikemanain. Oh gitu. Oh jadi kayak framework berarti? Iya, memang framework. Oh, jadi kalau itu N8 ini kan lebih visual kan. Nah kalau Langgraph atau Mastra tadi lebih programatik. lebih coding ya. Oh paham. Jadi kalau misal kita langsung mau coding LangChain, kalau mau drag and drop ke N8N. Ya. Oh gitu. Lebih powerfulnya sebenarnya lebih powerful yang Mastra atau yang Mastra. LangChain tadi. Karena kan lebih advance kan, lebih bisa dinamis lah. Oke, tergantung. Kalau gampangnya kebutuhan ya. ini gampang. Iya. Ini gampang pasti Gampang. N8N. Beneran ya Mas? Hanya sampai susah loh. Ya, karena nanti waktunya kan cuman sejam setengah kan. Oke, next. Semoga selesai. Ya, semoga. Dari awal setup VM sampai jadi automation. Oke, kita lanjut ke demo. Sudah bikin VM semua teman-teman ya tadi? Nah, saya belum. Belum. Sama-sama Oke. belum juga. Kita akan bikin bareng dari awal. Nah, saya udah cobain teman-teman. Dari yang memori paling, ini kan kita nggak pakai GPU ya, AI-nya. Iya, CPU. Sebenarnya kalau pakai GPU lebih powerful, tapi kita akan fokusnya ke CPU dan memori. Saya udah cobain, pertama Qulify itu dia 2 GB bisa tapi mepet banget. Kalau Qulify itu sendiri minimal 4 GB. Itu pertama. Pilihannya kalau misalkan kita pakai AI-nya nggak pakai Ollama, 4 GB cukup. Kita bisa pakai ChatGPT atau pakai Anthropic untuk modelnya. Tapi kalau kita mau bikin AI sendiri, fine tuning sendiri, knowledge base kita sendiri, minimal 8 GB. Kalau misalkan kalau kita mau pakai Ollama. Udah include 4 sama GB bisa ini, tapi modelnya model yang lama, Mike, yang model yang 3 billion. yang cuman 600 mega, 96 mega itu juga ada. Jadi pemilihan model juga tergantung teman-teman. Kalau misalkan kebutuhannya cuman untuk mengekstrak kata, pakai yang 300 mega misalkan Dolphin, itu sudah lebih dari cukup. Karena dia sudah punya kemampuan untuk mengekstrak kata. Dolphin itu apa ya? Salah satu model, Nama modelnya. ya nama dari- model. Saya kurang tahu itu dari mana. Oh, jadi kayak Ada version Dolphin. name gitu ya. Itu agak lama juga, Dolphin 3. Banyak Kalau yang misalkan dihafal kita cuman tugasnya untuk nge-ekstrak kata, tapi kita pakai yang Cloud Opus misalkan yang paling baru, ya resource-nya kebuang sia-sia gitu. Jadi kita harus nentuin kita mau pakai apa. Oke, sambil ngobrol kita bikin Create VM dulu. Nah, VM-nya yang mana ini di Jakarta boleh gak ya? Apa yang paling jauh di Seattle? Oke, ini saya mau pakai Jakarta 2. Hmm, Teman-teman kalau mau ikutin boleh ya. Jakarta 2 baru. My Project misalkan. Oke. Ini saya mau pakai yang Ubuntu ini. Boleh yang ini juga boleh, ini juga boleh. Terus setelah itu SSH key kita pakai yang ini. Nanti kita biar bisa SSH ke servernya. Terus step 2. Ini tergantung teman-teman ya. Mungkin di teman-teman beda. Step 2. Terus package-nya SSH public key-nya internetnya jangan lambat. lupa di upload dulu ya. Takutnya lupa upload public key-nya si SSH key. Nah, Ntar nggak bisa masuk ke VM-nya. kenapa? Enggak, soalnya ada yang dia nge-create di situ, ada yang public key-nya diimport dari lokal. Takutnya teman-teman baru pertama kali pakai. Nah, karena sekarang nanti kita akan mainnya di Qulify dan AI Agent, yang mana dia bakal makan memori, kita pakai yang ini aja. Yang powerful 8 GB. Bentar. Memori 8 yang ini aja. CPU-nya 4. Memori 8, CPU Iya. 4. Noted. Kita ikut. Karena balik lagi kita pakai Ollama, teman-teman.
Kita misalkan nanti ke depannya kita mau fine tuning sendiri AI-nya, kita mau kasih knowledge base sendiri. Nah itu kalau misalkan pakainya mau pakai ChatGPT atau Anthropic ya bisa pakai yang bahkan ini pun bisa. Karena otak dari AI-nya kan di luar kan, nggak di VM ini. Tapi karena kita mau otaknya ada di VM, kita pilih yang agak kuat ya, 8 GB. Step 3, VPC default aja. Kalau misalkan belum ada subnetnya bisa create di sini ya. Tinggal namanya apa, next aja. Step 4. Pantau dulu deh. Oke. Nah ini ya kalau Mau sudah lebih sebentar ini nanti sama Mbak Nana. selesai semua Saya nanti panggil seperti Mbak Nana ini. dulu. Terus create Namanya siapa, Mas? VM. Yovan. Nah nanti VM-nya kalau sudah selesai nanti seperti ini tampilannya, nunggu aja nanti dia otomatis Pas bikin otomatis VM up, ya. itu ada step untuk masukin SSH. Temen-temen ada yang kesulitan nggak masuk ke VM pas bikin SSH? Nggak pakai SSH? Login ke VM-nya pakai? nanti ada terminal ini kalau nggak salah ya. Hati-hati soalnya kalau SSH key-nya nggak dapet nanti nggak masuk VM lewat sini. Mungkin bisa pakai ini Mike ya nanti. Bisa, tapi pakai password. Kalau mau kayak gitu, cuman ya experience-nya lebih enak pakai ini terminal sih. Jadi kalau sebelum bikin VM harusnya masuk ke menu network dulu, networking ke SSH key. Nanti public key dari lokal itu baru di copy ke situ, di import. Jadi nggak pakai default SSH. Di menu networking. Ya, jadi public key yang ada di lokal di copy ke situ, ke networking SSH key. Yes. Tapi nanti kita bikin yang gampang aja, yang password aja. Jadi yang nggak, password aja. Oke. biar lebih gampang aja. Iya, iya, iya. Ada lagi yang mau Boleh, nggak apa-apa sih kalau yang trouble itu bertanya? Mas Nusendra nanti pakai web ini kan ya, web console ya. Pakai apa? Pakai web console, nggak pakai SSH loginnya ke VM. Pakai terminal di lokal. Terminal di lokal. Ya. Berarti SSH key dong. Enggak, nanti ada passwordnya juga. SSH, usernya apa, IP-nya apa, Bisa nanti pakai bisa default, password. Bisa. Default SSH bisa. Bisa. Oke deh. Ya, langsung default aja kalau gitu. Berarti nggak pakai SSH. Nah ini ya, kalau VM-nya sudah siap nanti jadi kayak gini, Ya. aktif. Jadi nanti kalau sudah di tahap ini bisa akses servernya bisa pakai ini, tombol yang biru ini atau via Ini ikutin yang Kano Center tadi ya. terminal di lokal. Oke, ini bagi yang sudah, saya coba untuk masuk ke servernya dulu. Nanti kita perlu ini root karena kita nggak pakai SSH ya, kita pakai password aja, yang gampang aja. Ini lagi nunggu ya. Oke. Kita butuhnya ini root sama public IP, sudah, sama password. Kita coba copy IP-nya. Saya Cek masuk email. di sini. Email ya. Ntar ada inbox buat SSH. confirm emailnya. Root, kemudian add. Terus tadi kan kita sudah copy IP-nya ya, kita paste di sini, paste. Terus enter. Nanti kan dia muncul gini nih, yes aja. Terus nah nanti dia butuh password. Kita copy passwordnya di sini, copy. Klik copy. Terus kita paste di sini. Nah selesai, ini dia VM kita. Nah ini di sini kita sudah masuk ke server kita. Ini masih kosong ya teman-teman, nggak ada apa-apa. Kalau aku coba cek di hardtop masih kosong ya. Itu Komputer- apa ya Mas? Itu apa ini? Program apa ini? Hardtop, dia Hardtop. untuk apa? Ngecek servernya. Jadi Cek server VM-nya ya? memorinya masih kosong. Ini kan masih belum ada aplikasinya. Core-nya masih belum ada yang pakai, masih kosong semua. Swap-nya masih Oke. kosong.
Monitor lah, sistem monitor. Oke. Oke, jadi masih kosong semua. Pertama, kita harus nge-manage si VM-nya. Caranya kita bisa pakai Qulify. Loading. Teman-teman bisa buka Qulify di Google. Qulify. Kemudian masuk di sini, diklik aja. Lagi loading ya? Di sini ada dua pilihan, cloud atau self-host. Nah, karena kita Self-host. VM-nya sendiri, kita pilih yang self-hosted. Kita klik ini. Bisa? Nggak bisa. Nah, di sini Coba ada lagi. CLI, ya ada komen, di copy aja. Di copy. Nah. Terus kita masuk ke terminal yang tadi, di paste di sini. Sudah, ditunggu aja. Jadi dia nanti akan ngebantu untuk install Docker dan lain-lain. Kupon. Install curl, widget, git, OpenSSL. Yes. Ini beberapa hal yang required di Qulify. Nah, kalau kita beli VM kosongan nggak pakai Qulify, ribet banget teman-teman. Kita ngatur portnya sendiri, kita ngatur install gitnya sendiri, update Linux-nya, Ubuntu misalkan, dan lain-lain. Kalau ini kan mirip Heroku ya, Mas? Kenapa? Mirip Heroku dia ya, Qulify itu. Iya nggak? Aku belum pernah coba soalnya. Oh, iya kayak Heroku sih. Kalau Heroku lebih mahal kayaknya. Kalau ini kan cuma bayar VM, deploy-nya juga gratis. Setelah itu, ini kan sudah congratulations, sudah selesai. Nah, cara kita buka apps-nya itu tinggal ini. Di sini ada IP, ada port 8000. Nah, IP ini itu sama dengan yang ada di sini tadi. Di sini. Ya. Nah, ini diklik aja, open. Nah, ini dia. Jadi VM kita sudah siap ini teman-teman, tinggal login aja. Kita bikin akunnya dulu. Ntar email. Password 123 seru. Password 123 seru. Terus register. Ini saya Loh, passwordnya salah, sorry. Password 123 seru. Password 123 seru. Ntar coba cek. Oke ya, register. Oh uppercase. Password 123 seru. Ya, passwordnya. Register. Loh, sorry, bentar. Data leak. Oke. kelihatan Bisa loh pakai passwordnya. Password yang beneran. Tergantung teman-teman ya passwordnya. Nah, ini tadi sudah register ya di Qulify-nya. Skip onboarding aja, ini di skip. Teman-teman bisa masuk ke VM-nya. Karena 8000 itu secara default dia belum dibuka di VM-nya. Makanya kalau kita setup manual, kita ngatur portnya manual. Nah, kalau di sini di Cloud Raya sudah ada fitur untuk ngatur port. Ini ada VPC di sini teman-teman. Ini diklik. Atau bisa dibuka, kan ada toggle gambar mata itu. Sekarang ke Qulify IO. Bukan Qulify-nya udah di browser, rules-nya udah 6, tapi Qulify-nya nggak bisa dibuka. Qulify Apa? Nggak Sudah bisa dibuka yang self-host? port 8000-nya. klik self-host. Sudah keinstall Klik. Qulify-nya. Nih. Yes, Ini nanti self-hosted. dijelasin sebentar. Oh iya, Nah, belum. terus itu di copy aja. Oke. Seret. Sampai bash. Semuanya. Dari cherry URL Di sini passwordnya. sampai Mas. bash di copy. Ini kan ada mata ini dibuka, klik, Nah. nah muncul passwordnya, di copy aja. Oke. Di Habis blok, ini di Mas copy. dijelasin Ke bareng. Manual. Terminal lagi. Kalau ini nggak berfungsi, bisa Ya, di blok enter. manual di sini.
Oke, ini nunggu aja nanti ngikutin Mas Nusendra. Oke, yang tadi Qualify nggak bisa Ngikutin kebuka. ini, Masnya. Iya. Yang Ini Qualify udah nggak sampai bisa sini kebuka dulu di soalnya. sini. Di bawah sini ada VPC. Ini diklik. Ngikutin itu. VPC. Nanti Di sini. munculnya halaman ini. Klik ini, VPC Dev. Halaman ini. Terus nanti ke bawah access list itu ada, harusnya kalau di awal ada 6. Iya benar Mas. 6 ya? 6. Nah ini nanti di actions. Sorry, bentar. Create access list. Mungkin nggak tahu. Create access Soalnya list. Ada bisa ngakses kok. Bukan, sorry, mana ya? Oh ini, sorry, ini diklik. Ini diklik teman-teman. Name access listnya ini diklik. Nggak apa-apa, nunggu aja ya. Bentar. Ini diklik. Ya. Bisa. Jalan ya. Udah bisa buka terminal belum? Terus di sini bisa create rule. Dari sini buka terminal dulu. Terus SSH spasi. Nah ini kan saya sudah tambahin 8.000. Ini Nggak cuman pakai sekali spasi aja ya? teman-teman. Nanti kalau Tapi nggak teman-teman perlu. mau bikin VM lagi, public IP-nya di copy. nggak perlu ngelakuin ini karena ini sifatnya global. Enter. Yes. Ini ya, kalau sudah di Masukin halaman ini, passwordnya. create rule, Ya. ininya subnetnya allow all, protokolnya Ya, TCP, itu bisa. Berarti sekarang tinggal ngikutin start ini. portnya 8.000, Ya, qualify-nya di qualify.io. traffic type-nya Di ingress, copy di terminalnya. action-nya low. Nah ini kalau kita settingnya melalui Cloud Raya, kalau kita secara manual itu bisa informasi bisa pakai UFW namanya. Tapi itu agak ribet nanti, UFW enable, Iya 8.000 UFW allow dan lain-lain. Halo. Kalau UFW itu di level VM-nya. Kalau ini di level VPC. Yang ini ya? firewall-nya. Oke dari sini ya. Itu di sini lagi? teman-teman, di detail VM-nya diklik. Saya coba di tab baru. Udah. Pakai iPad nih. Bisa ya? Nah kebuka ini nanti di paling bawah ada access list. Oke, kembali ke akses list tadi. Ini diklik access listnya yang ini, diklik. Oh, Iya, diklik. ini nih, ke terminal aja. Bisa. Setelah itu create Terminal rule, di dalam Windows-nya. nanti muncul ini. Oh enggak Bukan sih, di kayaknya web. sudah bisa dibuka. Ya. Dibuka. Terus Apa diisi namanya? seperti Command ini. prompt ya, bukan ya? Diisi seperti ini. Jadi ini intinya di tahap ini kita memperbolehkan akses 8.000 di server kita. Karena Qualify dia hidupnya di port 8.000. Oke ya. Ini di create rule kalau sudah nanti hasilnya seperti ini. Harusnya nanti Qualify bisa diakses. Ini bisa diakses. Terus teman-teman bisa register. Yang sudah selesai di sini nanti add project ini, add namanya bisa bebas, misalkan project gitulah ya. Kalau sudah nanti secara otomatis sudah ada by default sudah ada production. Nah nanti kalau teman-teman pengen bikin server misalkan staging, production itu dibedainnya di sini. Ini production diklik, add resource di sini. Nanti kita setelah ini istirahat, tapi kita coba biarin install Olama sekalian. Nanti bisa kita tinggal. Cari di sini Olama. Oh, di dalamnya Qualify. Ya. Oke. Nah, Ada ini- Olama with Web UI. Nah, berhenti di sini aja, Mas. Hmm? Nah, kan ada yang masih install Qualify ya. Yang lagi install Qualify nanti kalau udah kelar langsung ke sini ya. Ke halaman apa? Di dalam Project. projects. Ke halaman projects. Nanti kalau udah kelar install Qualify langsung ke halaman projects. Di new resources. Ke halaman projects.
project. Nanti kan create nama projectnya Oh, apa. create nama project. Oke. Terserah itu mau pakai nama apa. Nanti ini kalau sudah selesai jadi project ini diklik. Nanti ada add resources Add di sini. resource. Oke, jadi create project, create resource. Resource. Add resource. Di sini Nah, tinggal ada pencarian. Tinggal Nanti cari Olama. di sini ada banyak teman-teman. Bisa install Postgre, Wow. MySQL, Maria, Redis. Yes. Ya, habis itu langsung install Olama. Install Olama lumayan lama sih. Jadi ditinggal istirahat dulu. Ini ada pertanyaan. Yang diinstal Olama apa tadi, Pak? Olama with web UI. With web UI. Yang ada web UI-nya ya. Ini ya. Oke, langsung aja ini gampang ya, diklik aja. Mantap. Kan di halaman ini selesai, tinggal deploy. Sudah, Udah deploy, ditunggu aja. deploy. Udah ini kalau sudah selesai, udah ditunggu aja. Ditunggu aja. Download. Ini kan internetnya pakai internetnya si server. Iya, servernya. Jadi Jadi nggak pengaruh di sini. Nggak pengaruh di sini ya? Iya. Oke, tenang deh. Nah, kalau sudah download, teman-teman bisa rehat Bisa ya. tinggal. Oke, teman-teman bisa duduk lagi ke tempatnya masing-masing. Dipersiapkan, kita akan mulai lagi, lanjut. Back on track. Lagi install tadi apa? Olama with get web UI ya. Nah, ini kalau sudah selesai, nanti di bawah sini ada started. Berarti sudah jalan ya lamanya. Nah, ini sudah selesai berarti ini. Ini sudah running. Ini kalau mau di stop bisa, di reset bisa. Di sini ada service-nya udah. Jadi ada dua service, ada yang Olama API sama web UI. Nanti kalau kita mau chatting itu pakai web UI, tapi kalau misalkan kita mau nge-get AI agent-nya itu pakai yang API. Nah, sekarang di sini ada links. Ini kalau diklik itu nanti akan masuk ke halamannya Olama. Ini Olama. Nah, ini register dulu teman-teman. Nah, ini create admin account. Sudah login. Nah, ini sudah jadi ya. Kayak chat GPT kita sendiri. Tapi ini masih kosong, nggak ada modelnya teman-teman. Nah, sekarang kita mau pilih modelnya. Kita mau pilih model apa? Kita bisa balik ke Qlify-nya. Sebenarnya kita bisa ke sini teman-teman, ke terminal. Nanti pilih API, Olama API, connect. Tapi nggak bisa karena ini masih HTTP. Jadi caranya kita bisa SSH aja. Ya, saya SSH lagi. Passwordnya di copy. Karena Qlify ini dalamnya adalah Docker, kita sebenarnya pengen masuk ke kontainernya si Qlify. Ke kontainernya Olama. Jadi kita ketik docker ps. Docker ps itu nanti, bentar ini kelihatan gampang gimana ya. Ini ya. Ada Olama ini, Olama latest. Di sini ada container ID. Nah, ini diklik aja 2 kali, di copy atau klik kanan copy. Setelah docker ps ya, docker ps, ini ada Olama di sini nih, di copy container ID-nya. Terus di sini kita ketik docker exec minus it spasi di paste yang ini tadi, yang di copy tadi, di paste di sini, spasi /bin/bash, enter. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam kontainernya Olama. Setelah masuk kontainer Olama, kita pilih modelnya. Nah, sebentar, saya buka Olama dulu. Kita pilih model yang kita mau pakai, yang ini aja, Lama 32. Terus pakai yang ini aja, yang paling kecil, 1 GB ini aja.
Atau teman-teman mau cari yang 300 mega juga boleh, jadi jauh lebih cepat. Oke, ini sudah, atau ini ya ada Olama, bentar, run. Oke, jadi ini di copy atau diketik, nanti saya taruh di sini. Di dalam kontainer ini saya ketik Olama pool yang tadi lama 3.2 terus titik 2 lagi 1B, enter. Nah dia bakal ngedownload. Nah ini kita tinggal aja dulu. Lumayan cepet ya teman-teman. Jadi ini download bukan download di laptop sini ya. Bukan download di laptopnya, tapi di VM-nya Cloud Raya. Lumayan cepet. Mas Sandra. Sambil kita nunggu modelnya selesai, kita bisa balik ke Qulify dulu. Sekarang kita masuk ke automation-nya. Di sini di projects ya, projects. Di nama projectnya, tadi kan ada Olama nih. Kita bikin baru, new. Kita mau install NetN melalui Docker file. Ini diklik Docker file, terus di sini diketik from n8n io /n8n latest. Ini sebenarnya udah ada di, kalau mau cari Docker. Ini new resource ya? New resource. New resource, oke. Terus kemudian di expose 5678. Udah. Kita coba lihat dulu Olamanya tadi. Sudah ya, ini Olama sudah selesai, tadi yang download. Tadi kan dia masih proses tuh, kita tinggal. Ini kita kesampingkan dulu, kita lihat dulu di Olamanya. Halaman Olama di sini aku refresh. Nah, di sini sudah ada lama 332. Ini model yang sudah siap. Jadi kalau misalkan kita pilih ini, I'm doing well, thanks for asking. I'm like, wow. tanya, tinggal jawab padahal ya. Ini Kalau modelnya kecil dia jawabnya cepat. Kalau modelnya gede mikir. Ya ini ibaratnya kita punya ChatGPT sendiri, gratis teman-teman. Ini sudah, kalau sudah kayak gini ini di save. Terus ini kalau sudah tinggal di deploy. Deploy. Setelah deploy ini biarin aja dulu, bisa balik ke Olama. Coba saya pengen lihat yang ini. Yang di Olama teman-teman ini juga dicentang ya. Ada yang ketinggalan tadi. Dicentang, kalau sudah di save. Setiap perubahan yang ada di Qulify itu harus di restart. Atau kalau ada redeploy, di redeploy. Jadi dia ngenata ulang filenya lagi. Ibaratnya kalau di Docker itu di down dulu, terus di up lagi. Ini kalau sudah selesai, ini kan sudah selesai, ini ada di redeploy, restart, stop. Ini artinya sudah jalan. Klik di sini, ini ada linknya, diklik. Nanti ada isu. Nah, karena NetN ini dia butuh HTTPS teman-teman. Caranya di sini dia sudah kasih tahu. Cookie-nya dibikin false. Ya. Ini dia perlunya HTTPS. Tapi kalau kita mau maksa pengen HTTP ya ini ada caranya. Ini diklik, kita masuk ke environment variables. Terus di sini tambahin aja add NetN secure cookie, ini dari ini tadi ya. Copy aja. Ini diisi false. Sudah save. Kalau sudah ini tutup aja.
Nah ini sudah ada di sini. Setiap ada perubahan di redeploy. Nanti saya ulangi lagi kalau ada yang ketinggalan. Ini bisa di toggle ya untuk ngelihat progresnya. Nah ini sudah selesai, finish. Restart redeploy. Nah kalau tadi ada error itu dia masih nge-build ya. Kalau sudah selesai nanti dapat begini. Inetn. Ini bikin dulu usernya. Sudah, next. Ini di get started aja, nggak usah diisi, di skip aja. Nah, sekarang kita sudah masuk ke inetn terakhir. Oke, contohnya kita mau bikin workflow di sini. Teman-teman bisa lihat aja dulu. Saya bikin jadi inetn itu harus ada triggernya. Ada event apa yang terjadi, nanti dia ngelakuin apa gitu. Pertama kita mau bikin ini aja, gampang chat aja, sederhana. Atau bisa juga pakai Telegram. Jadi kalau ada chat Telegram nanti ngapain gitu, ada botnya. Nah ini kita bikin yang simpel aja, ada chat, terus kita bikin AI agentnya. Nah di sini AI agent. Sekarang kita punya AI agent. Ini connect ke AI agent yang tadi kita deploy ya? Ya. Nice. Kemudian di sini ada AI agent. Nanti di sini dia bakal berpikir nih, ngambil modelnya, terus nembak API Olama dan nanti ada hasilnya. Chat modelnya kita pilih ke Olama. Nah kalau teman-teman di sini pakai apa namanya? ChatGPT bisa ya, ChatGPT pakai OpenAI chat model atau pakai cloud misalkan pakai Anthropic. Tapi karena tadi kita install Olama, kita pakai Olama. Kredensialnya di sini itu pakai, karena ini inetn dan Olama masih satu Docker, satu kontainer. Itu kita bisa ngambil nama kontainernya di sini. Misalkan tadi masuk ke sini docker ps buat ngambil nama kontainer Olama latest, ini Olama API bla bla bla. Jadi ini nama kontainernya. Ini bisa kita copy, taruh di sini. Terus API key-nya itu dari Olama halamannya di sini ya, di profile, settings, account. Ini ada API key, create new secret key. Nggak bisa bergerak, coba refresh. Login dulu. Pakai Olama API tadi ya, container ID-nya. Oke. Ya di sini settings, account, API key, create new. Nah di sini kalau kita lihat ada API-nya, copy aja, di copy, terus ditaruh di sini, terus save. Sudah ya. Jadi kalau udah hijau berarti sudah terkoneksi dengan Olamanya. Ini kalau sudah tutup aja. Nah di sini kelihatan model yang tadi kita install. Ini sudah di gini aja.
sebenarnya ini ada toolnya. Nah, tool ini nggak semua model bisa. Jadi kalau tool ini bisa pakai model yang paling baru-baru itu bisa dipakai. Misalkan kita hasil dari AI agentnya itu nanti strukturnya seperti apa, itu bisa pakai tools. Tapi kalau yang model-model agak lama, yang kecil-kecil, dia belum support. Kayak gini aja, coba kita chat di sini, open chat. Open chat, ini misalkan email. Nah, AI agent bakal nembak ke API-nya Olama. Nanti hasilnya adalah lama. Lama. Nah ini hasilnya ini, hey there, what's up? Ini contoh simpel. Sekarang saya kasih yang benerannya. Nah ini di server saya itu ada beberapa workflow. Contohnya ini saya punya money tracking app. Pertama dia akan nerima pesan dari Telegram. Nanti dicek apakah dia mau ngambil summary mingguan, bulanan atau gimana. Tapi kalau nggak ada kata-kata itu, artinya dia mau mau input data, record. Di sini dia bakal ngedeteksi apakah tulisan saya, teks saya itu adalah expense atau pemasukan atau pengeluaran. Artinya kita kan perlu untuk mengekstrak kata kan. Di sini saya pakai model yang paling kecil, Haiku. Ini paling ringan, yang paling kecil, yang paling bodoh lah istilahnya. Itu dia sudah bisa ngekstrak dan tokennya cuman habis 0,0000 berapa dolar. Terus ini ada structure output, ini bisa disesuaikan nanti outputnya seperti apa. Hasilnya saya simpan di MongoDB, terus saya kirim ke Telegram. Contoh misalkan di sini saya mau, ini ada bot saya, misalkan beli nasi goreng, ini bisa bahasa apa aja, nasi goreng 25.000, enter, dia bisa tahu Pak, bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa ini, siap bos, sudah, datanya sudah masuk ke database. Ini saya kalau enggak, jadi kayak tracking app aja. Kalau Pak Nasgor gimana? Bisa itu nanti dikonekkan ke orang, suruh beli sendiri. Ya, nanti itu tadi udah masuk ke database. Abang Nasgornya pakai LLM gitu. Oh gitu. Misalnya ini terakhir untuk lihat data tadi yang masuk ke dalam database. Nah, itu bisa dimasukin ke spreadsheet, misalkan di Google Spreadsheet juga bisa. Canggih. Ini ya, hasilnya adalah expense, pengeluaran, beli nasi goreng 20.000. Nah, dari database ini kita bisa kasih analisa, misalkan bulan ini habisnya ke pengeluarannya kemana saja. Ini template-nya boleh download nggak? Apa? Kopas. Minta dong. Oh, ini ada, kalau nggak salah udah saya bentar. Jadi itu teman-teman, jadi ada lagi ini untuk ngotomasi review. Jadi kalau ada orang bikin PR, pull request di GitHub, nanti dia bakal bantuin untuk nge-review kodenya. Kalau ada salah dikasih tahu, nanti benerinnya gimana. Ada juga ini generate SQL query, saya tanya, bulan ini terakhir melakukan pembelian apa? Tanya, nanti dia bakal nge-generate SQL untuk nge-get data dari database. Oh jadi kita nggak select bintang from, enggak. Tanya aja langsung. Bikinin select ininya per kolom? Bisa juga. Oh, oke. Karena dia pakai AI kan. Dia yang bakal nentuin formnya seperti apa. Yang mana? Yang SQL? Nggak bikin sendiri. Ini aku pakai yang paling bodoh Mas, Haiku.
Itu saya $5, 75.000 bisa berbulan-bulan. Nggak habis-habis, karena habisnya cuma 0,00 berapa. Jadi itu teman-teman untuk workshop kali ini, terima kasih yang sudah ngikutin. Nanti saya akan tuliskan kembali langkah-langkah dari create VM sampai jadi AI agent yang kayak tadi. Nanti saya akan informasikan ke tim Cloud Raya buat di-up lagi tulisannya. Iya, nanti linknya dibagiin lewat email aja boleh? Boleh, nanti saya kasih, pokoknya saya kirim ke tim Cloud Raya biar disebar ke teman-teman. Oke. Jadi itu terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua. Saya kembalikan ke Mas Adit. Mas Adit. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Mas Ismail dengan mic.